yang paling bermanfaat untuk manusia. Nah, yang kita pikirkan juga Pak, manfaat ini bisa kita transfer kepada orang lain gitu Pak. Iya. Apa manfaat yang bisa kita berikan kepada kaum muslimin terutama ya? Kita ingin bermanfaat untuk kaum muslimin, untuk Islam dan kaum muslimin. Antum punya kecerdasan dalam komputer. Coba pikirkan bagaimana saya bisa membela Islam dan kaum muslimin dengan komputer saya. Antum yang punya kemampuan harta, coba berpikir ya, bagaimana saya bisa memberikan manfaat untuk Islam dan kaum muslimin dengan harta saya. Antum yang punya kelebihan ilmu, coba berpikir bagaimana saya bisa memberikan sumbangsi besar untuk Islam dan kaum muslimin dengan ilmu saya. Saya ingin menjadi orang yang bermanfaat untuk kaum muslimin, karena itu orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya azakumullah wa iyyakum. Karena kepada subhanallah, di saat kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesenangan, ya, kepikiran itu terkadang menghantui hati-hati kita ya. Ya azakumullah wa iyyakum. Ya. Di saat Allah bukakan kepada kita pintu-pintu kesenangan, di saat itu kita menjadi cinta dunia. Itu di saat itu kita akhirnya menjadi cinta harta. Wallahu musta'an. Kita tidak ingin di saat kita berbuat maksiat kepada Allah ternyata dibukakan pintu-pintu kesenangan buat kita. Makanya Rasulullah SAW bersabda apa? Idza ra'aita Allah a'tatil 'abdi ma ahabba minad dunya wa huwa muqimun 'ala ma'siyati bahwa minal istidraj. Kata Rasulullah SAW, kalau kamu melihat Allah memberi kepada hamba apa yang dia mau dari kehidupan dunianya, sementara ia terus-menerus berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya ini orang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bih." Ketika mereka meninggalkan peringatan yang diingatkan kepada mereka, apa yang terjadi? Ya, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan pintu-pintu kesenangan pada dia. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Sehingga ketika ia merasa gembira dengan pemberian tersebut, sekonyong-konyong adab itu menimpa dia. Fa idza hum mublisun. Maka dia pun menjadi orang-orang yang berputus asa. Kita tidak ingin, Pak. Coba antum periksa, saya ini ya, usaha saya ini kok semakin maju karena ketaatan saya atau karena kemaksiatan saya? Kalau ternyata usaha kita ini semakin maju karena kemaksiatan, bahaya. Nah, kalau misalnya kita semakin ngaji, semakin payah usaha kita, ujian namanya, Pak. Ya, itu namanya ujian. Allah berfirman apa? Alif lam mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yaftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak akan diuji? Pasti diuji. Setiap orang yang mengatakan saya beriman pasti diuji. Pikirannya adalah bagaimana memberikan manfaat kepada orang lain, luar biasa. Bukan bagaimana saya memanfaatkan orang lain. Ya. Tapi kita berpikir bagaimana saya memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian azakumullah, poin selanjutnya yang hendaknya kita perhatikan bersama. Sesibuk apapun antum sebagai seorang pedagang ataupun pebisnis, jangan lupa ngaji. Jangan lupa thalabul ilm. Jangan lupa duduk di majelis ta'lim. Ingat Pak, hati kita ini Allah ciptakan, dia akan merasakan kebahagiaannya di saat ia berhubungan dengan penciptanya. Siapapun yang mencari kebahagiaan dengan cara selain itu, dia tidak akan bahagia. Hati kita ini butuh makanan, Pak. Dan makanan hati itu iman. Dan hati kita ini tempatnya akal, Pak. Sedangkan makanan akal itu adalah ilmu. Jangan sampai karena kesibukan kita dahulukan kesibukan bisnis daripada menuntut ilmu. Walaupun antum hanya sebatas seminggu sekali bertemu untuk ngaji, ini kesempatan. Kita tidak ingin menjadi orang-orang yang lebih mencintai dan lebih tenang dengan kehidupan dunia. Kita tidak mau seperti itu.
Karena Allah mencela, Rasulnya pun mencela. Kata Rasulullah SAW, Inna Allah yubghidu kulla ja'dhariyyin jawadin sakhabin bil aswaq jifatin bil layl imarin bin nahar alimin bi amri dunya jahilin bi amri akhirah. Sesungguhnya Allah membenci siapa? Orang yang sombong, kasar, suka berteriak-teriak, di waktu malam bagaikan bangkai, di waktu siang bagaikan keledai, kata Rasulullah. Dia berilmu tentang dunia, tapi dia bodoh tentang akhirat. Lihat, rupanya di antara sifat orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa? Dia berilmu tentang dunia, tapi dia bodoh tentang kehidupan akhirat. Dari sini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari hadits Abu Hurairah dan disahihkan oleh Syekh Salim bin Aid al-Hilali. Coba setiap kita bertanya, kita ini lebih paham dunia atau lebih paham akhirat? Kalau ternyata tentang masalah dunia kita Masya Allah paham, tapi masalah akhirat kita nol, kita bodoh, wallahi kita termasuk orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Maka dari itu antum dan kita semua, sesibuk apapun, gunakan waktu untuk menuntut ilmu. Ingat, ini kebutuhan hati kita. Wallahi, ya, bukan karena kita Allah butuh kepada kita, tidak. Allah tidak pernah butuh kepada sholat kita, tidak. Allah tidak pernah membutuhkan amal ibadah kita, tidak. Allah pun juga tidak butuhkan keimanan kita, tidak. Akan tetapi ini kebutuhan kita untuk kebahagiaan hati kita, ketentraman hati kita. Iya, dengan cara apa? Duduk ta'lim di majlis ta'lim, mengkaji Islam, mengenal siapa Allah, mengenal apa itu Islam, mengenal bagaimana Rasulullah SAW. Nah, semua kita pasti akan meninggal dunia kan? Dan setiap kita akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir tentang 3 pertanyaan tadi. Man rabbuka, siapa rohmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Ini 3 perkara yang harus kita betul-betul perhatikan untuk kita selalu pelajari dalam kehidupan dunia ini. Akal Islam, azakumullah wa iyyakum. Iya. Kemudian poin selanjutnya yang hendaknya kita perhatikan, ya akhi, azakumullah wa iyyakum, yaitu kita berusaha semaksimal mungkin, ya, untuk menjauhi sebab-sebab yang menimbulkan perpecahan di antara kita. Ingat, yang namanya syaitan itu, ya, yang dia inginkan adalah bagaimana caranya kaum muslimin berpecah belah, bercerai-berai. Antum Masya Allah sekarang terikat oleh sebuah ikatan pedagang komputer misalnya, ataupun yang lainnya. Terkadang di awal-awal terlihat saling kuat, tapi di saat mulai besar, dia kepentingan pribadi itu muncul. Ego pribadi itu akan muncul. Makanya kata Rasulullah SAW, Inna syaitan qad aisa an ya'budahul musallun walakin bitahrishi bainahum. Sesungguhnya syaitan itu sudah merasa putus asa untuk diibadahi oleh orang yang sholat, orang yang mentauhidkan Allah. Tapi syaitan mempunyai cara lain. Apa itu? Bitahrishi bainahum, dengan menumbuhkan bibit-bibit permusuhan di antara mereka. Ya. Maka bagaimana di antara cara untuk menghilangkan bibit-bibit permusuhan? Di antara yang pertama, kata Rasulullah, zurhibban tazdad hubban, sekali-kali saling berkunjung. Sebab itu kata Rasulullah bisa menimbulkan rasa cinta. Sekali-kali kita berkumpul, ya, sebab hal seperti itu bisa menimbulkan rasa cinta. Apalagi tahabu, kata Rasulullah, saling memberikan hadiahlah, niscaya kalian akan saling mencintai. Ya, di antara kita saling memberikan hadiah, itu akan tumbuh rasa cinta di hati kita. Demikian pula setiap kali kita ada suudzon terhadap seseorang, segera selesaikan. Jangan biarkan suudzon itu bertengger di hati kita. Sebab
Ya, suudzon itu biasanya akan menimbulkan tajassus, dan tajassus akan menyeret kepada ghibah. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hai orang-orang yang beriman, jauhi oleh kalian berburuk sangka, karena sebagian persangkaan itu dosa, kata Allah. Dan jangan kamu mencari-cari kesalahan saudaramu, dan jangan kamu saling menggibah satu sama lainnya. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, apa kata beliau? Karena suudzon, berburuk sangka, itu akan menyeret kepada dua dosa besar. Apa itu? Yang pertama, tajassus, mencari-cari kesalahan teman kita. Yang kedua apa? Yang ghibah. Nah, di saat ada suudzon segera selesaikan. Jangan sampai suudzon itu terus bertengger di hati kita, ya azakumullah wa iyyakum. Karena itu merupakan apa? Ya, bibit-bibit permusuhan yang sudah mulai disemai oleh syaitan ya di hati kita itu. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian azakumullah, poin yang selanjutnya yang hendaknya kita perhatikan. Sebuah doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita setelah sholat subuh. Doa apa itu? Kalau sholat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Hadis ini dari Tirmidzi, di mana disebutkan dalam hadis tersebut Rasulullah SAW setiap kali setelah selesai salam sholat subuh mengucapkan doa ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, kemudian apa? Dan amalan yang diterima. Kenapa Rasulullah SAW setiap harinya minta 3 perkara? Iya. Sebagian ulama ada yang mengatakan ini takwil daripada firman Allah, itu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka Rasulullah tafsirkan dengan doa tadi. Rasulullah SAW tafsirkan dengan doa tadi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, karena ilmu yang bermanfaat untuk kebahagiaan dunia akhirat. Yang kedua, rezeki yang halal, ini kebahagiaan dunia, dan amalan yang diterima ini kebahagiaan akhirat. Masya Allah. Maka seakan Rasul mengisyaratkan kepada kita, kalau bisa setiap harinya kita tidak lepas dari 3 perkara. Ima kita menambah ilmu, kemudian mencari rezeki, kemudian beramal saleh. Ya akal Islam, azakumullah. Setiap hari usahakan 3 perkara ini ada setiap hari. Karena setiap hari Rasulullah minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Kalau bisa setiap hari bertambah ilmu kita. Dan di zaman sekarang untuk menuntut ilmu itu mudah. Tidak pernah dirasakan di zaman-zaman sebelumnya kemudahan yang ada di zaman sekarang. Kita bisa buka website para ustaz pada rumaiso.com, pada firanda.com. Antum sambil dagang, mungkin pasti di sela-sela waktu itu ada waktu kosong. Daripada antum guyonan sana sini tidak ada manfaatnya, ataupun ngobrol sana sini tidak ada manfaatnya, lebih baik antum coba ada walaupun itu 10 menit antum bisa baca, alhamdulillah. Walaupun hanya 15 menit antum bisa baca, alhamdulillah. Yang terpenting setiap harinya ilmu kita bertambah dan bertambah. Apalagi kalau antum targetkan beli buku, saya beli buku ini berapa halaman 300 halaman. Saya setiap harinya paling bisa 5 lembar saya baca. Ya sudah, kalau bisa continue setiap hari lembar. Berarti 300 bagi 5 berapa Pak? 60. Berarti target 60 hari saya sudah selesai buku ini. Alhamdulillah. Jadinya tidak sia-sia Pak. Kita rajin beli buku, Masya Allah panjang, di rumah banyak, tapi tidak ada yang baca. Kenapa? Karena tidak ada planning yang jelas. Coba kalau kita punya planning yang jelas,
Kita ukur kemampuan kita membaca setiap hari berapa lembar. Kalau kita merasa kemampuan saya setiap hari membaca 10 lembar, alhamdulillah, pertahankan itu setiap hari. Ya. Yang terpenting adalah setiap hari bertambah dan bertambah ilmu kita. Setiap hari kita mencari rezeki yang halal. Setiap hari kita beramal saleh. Jaga sholat 5 waktu kita, supaya kita betul-betul bisa mendapatkan sholat berjamaah kalau bisa kita bisa mendapatkan sholat berjamaah. Dan Rasulullah SAW mengatakan, man adraka takbiratul ihram, ya, siapa yang mendapatkan takbiratul ihramnya imam selama 40 hari, kutiba lahu bara'atan, dia akan dituliskan 2 kebebasan dari penyakit munafik dan kebebasan dari api neraka. Ya, kalau kita selama 40 hari itu bisa mendapatkan apa? Takbiratul ihramnya imam terus. Maksudnya Rasulullah mengatakan begitu apa, Pak? Melatih kita untuk disiplin dalam ibadah, Pak. Kalau masalah dunia saja kita harus disiplin. Ternyata masalah agama, masalah amal soleh pun kita harus apa? Disiplin, betul-betul disiplin. Iya, azan zuhur sudah ini. Saya berpikir saya harus dapat sholat berjamaah. Masya Allah, ya, kalau antum menjadi pedagang seperti itu yang betul-betul apa? Bukan hanya menjaga hak manusia, tapi juga menjaga hak Allah, karena itu yang paling besar ya. Islam azakumullah wa iyyakum. Nah ini ya, saya tidak ingin berpanjang lebar memberikan nasihat. Namun yang sedikit ini yang terpenting kita bisa realisasikan dalam kehidupan. Percumalah banyak nasihat tapi tidak diamalkan sama sekali. Sedikit tapi kita bisa amalkan, itu lebih baik daripada banyak tapi tidak diamalkan. Lebih dari taufik. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mau limpatnya aja enggak, Mas? Melawan hawa nafsu. Karena yang namanya ibadah itu berat tidak, Pak? Berat tidak? Berat karena beban itu, Pak. Coba perhatikan surat Al-Asr. Allah berfirman apa? Wa tawasaw bil haqqi. Kemudian setelahnya apa? Wa tawasaw bis sabr. Kenapa Allah dahulukan tawasaw bil haqq? Baru setelah itu tawasaw bis sabr. Karena al-haq, kebenaran itu berat. Membutuhkan kepada apa? Kesabaran. Ibadah pun juga beban, membutuhkan kepada kesabaran. Kalau kita tidak sabar untuk terus menjaga dan kontinu daripada ibadah tersebut, kalah kita oleh syaitan. Maka dari itulah agar kita bisa menjaga istiqomah, berarti kita harus bersungguh-sungguh, Pak. Sungguh-sungguh untuk apa? Ya berjihad melawan nafsu kita. Berjihad melawan syahwat kita. Makanya dalam riwayat Ibnu Najjar dari hadits Abu Dzar, Rasulullah SAW bersabda apa? Al-mujahidu man jahada nafsahu li ta'atillah. Orang yang berjihad itu hakikatnya siapa? Mas, kasihan Mas, ini ada makanan pada ngiler loh Mas. Cuma anak tok di sini. Nyesel Pak. Ya kata Rasulullah, al-mujahidu man jahada nafsahu li ta'atillah. Orang yang berjihad itu hakikatnya siapa? Yang menjihadi dirinya untuk menaati Allah. Allah, kalau kita tidak punya kesungguhan, kita tidak bisa istiqomah di atas ibadah. Ya. Kesungguhan itu yang paling number one, Pak. Ya. Rokok wahid yang nomor 1 yang harus kita miliki kalau kita ingin istiqomah di atas ibadah. Kesungguhan dulu. Ketika ada kesungguhan bisa insya Allah. Ketika kita berusaha untuk terus melawan hawa nafsu kita, di saat malas kita melawan. Ya. Di situ insya Allah kita akan berhasil. Yang kedua, tentu yang kita butuhkan supaya kita istiqomah di dalam suatu ibadah, jangan berlebihan hati gulu dalam melakukan ibadah. Karena gulu itu biasanya akan menyebabkan cepat futurnya gitu. Cepat. Ya. Makanya kata Rasulullah SAW apa? Iyyakum wal ghulu, fa innal ghulu ahlaka man kana qablakum. Jauhi oleh kalian sikap gulu berlebihan,
Karena sikap bunuh berlebihan itu membinasakan orang-orang sebelum kalian. Apa sih maksudnya bunuh coba? Berlebihan. Yang dimaksud dengan berlebihan itu Pak, beribadah melebihi kemampuan batas kemampuan kita. Atau misalnya sholat tahajud, kemampuan antum sebetulnya sholat tahajud paling cuma 45 menit. Tapi antum paksakan supaya bisa sholat tahajud 2 jam. Ana yakin besoknya itu futur. Kapok antum. Iya, kenapa? Karena antum memaksakan diri sesuatu yang di luar kemampuan antum. Makanya disebutkan dalam hadis ya, bahwa Rasulullah masuk ke rumah Aisyah, dan ini dari Bukhari dan Sahihnya. Rupanya di sisi Aisyah ada seorang wanita. Kemudian Aisyah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wanita ini masya Allah, ya, sholat tahajud sampai tidak tidur di waktu malam, siangnya puasa. Masya Allah, ya, semalam suntuk sholat tahajud, siangnya puasa lagi. Apa kata Rasulullah? Mah, jangan begitu. Alaikum bima tutiqun. Hendaknya kamu mengamalkan sesuai dengan batas kemampuan kamu, kata Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah masuk ke masjid, Rasulullah mendapatkan tali yang terikat di antara 2 tiang. Kemudian Rasul bertanya, ini tali siapa? Kata para sahabat, ini tali Maimunah istrimu. Dia kalau sholat tahajud, lalu ia lelah, dia sholat sampai bergelantungan di tali tersebut. Kata Rasulullah, Qullu, dicopot aja. Liusolli ahadukum ala nasyati. Hendaklah seseorang sholat di saat dia semangat. Nah, kalau kita memaksakan diri ibadah melebihi kemampuan kita, saya yakin kita akan cepat futur, pasti. Makanya ukur kemampuan diri kita. Kalau kita sedang sholat tahajud sudah mulai lelah, bacaan juga sudah mulai ngaco, udah istirahat aja lah. Ya, jangan dipaksakan. Karena ketika kita dulu berlebihan, di saat itu pasti akan mudah apa? Futur. Dan perlu kita ketahui, setiap amal ibadah itu pasti akan ada masa-masa semangat dan ada masa-masa apa? Futur. Atau kata Rasulullah, inna likulli amalin syarrah wa likulli syarratin fatrah. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak. Ya kata Rasulullah, setiap amal ada masa-masa semangatnya. Setiap masa semangat ada masa apa? Turunnya. Mungkin kalau kita bikin grafik amal soleh itu begini Pak. Nah, iya. Ada masa semangatnya, pas lagi puncak-puncaknya dia tidak akan terus, tapi turun. Tapi Rasulullah mengatakan apa? Siapa yang masa turunnya kepada sunnah, dia dapat hidayah. Tapi siapa yang masa turun atau futurnya itu bukan kepada sunnah, dia akan binasa. Dia akan apa? Binasa. Antum baca Qurannya tadinya rajin, masya Allah baca Quran tiap hari. Tiba-tiba kok sekarang nggak baca Quran lagi ya, baca Quran. Ini binasa mas. Kenapa? Futur dari sunnah bukan kepada sunnah. Mending kalau antum futur dari baca Quran, beralih kepada buku yang bermanfaat. Alhamdulillah, nanti itu berpindah dari sunnah kepada sunnah, berpindah dari ibadah kepada ibadah. Itu yang masya Allah yang kita harapkan dari Islam Azzaqullah. Ya. Kemudian yang ketiga, untuk istiqomah di atas ibadah apa? Nah, kita harus memiliki lingkungan atau teman-teman yang bisa memberikan kita apa? Motivasi. Teman itu penting. Kita ini terkadang gara-gara futur, teman jadi futur. Teman kita semuanya gibah, teman kita malas ibadah. Biasanya kita akan ikut-ikutan. Makanya penduduk api neraka itu merasa menyesal punya teman yang tidak baik. Iya. Allah berfirman menghikayatkan perkataan penduduk api neraka apa? Qala ya wailata laitani lam attakhidh fulanan qalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Berkata penduduk api neraka itu, aduh, andaikan aku tidak mengambil si fulan sebagai teman dekat saya.
Sungguh ia telah menyesatkan saya setelah datang kepada saya peringatan. Dan demikianlah syaitan berusaha menghinakan manusia. Gara-gara apa? Teman. Iya. Gara-gara teman kita tidak bisa istiqomah. Yang keempat apa? Maksiat. Jauhi maksiat. Karena kata Ibnu Qayyim, al-ma'asi tuhinul qalb. Maksiat itu membuat berat hati, melemahkan hati. Orang semakin banyak maksiat, semakin berat ibadah. Ya, pasti. Maka dari itulah, agar kita istiqomah di atas ibadah, pelihara hati kita kepentingannya. Jangan sampai menjadi hitam dan kelam oleh maksiat. Ya, segera banyak taubat kepada Allah, banyak istighfar kepada Allah. Ya, apalagi setiap harinya antum yang namanya ya, berdagang di pasar, komputer ataupun yang lain, pasti ya makhluk halus akan datang, ya kan? Ya kan, makhluk halus itu pak, perempuan-perempuan yang memperlihatkan auratnya. Apalagi kalau yang datang ke komputer pun rata-rata mahasiswi, wah masya Allah cantik-cantik gitu kan. Maka antum kelilipan terus tuh. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak taubat, banyak-banyak beramal saleh. Kata Rasulullah, wa'at bi'is-sayyi'atal hasanata tamtuha. Ikuti perbuatan burukmu dengan perbuatan apa? Baikmu. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan burukmu. Banyak-banyak kita istighfar, taubat, beramal saleh. Nah. Sering bertanya ada? Silakan. Merupakan bernilai ibadah, apakah kita butuh amalan khusus untuk membuat perdagangan kita itu menjadi ibadah? Karena mungkin sebagian besar waktu kita banyak dihabiskan dengan berdagang. Pertama, namun kata para ulama, sesuatu yang sifatnya mubah tidak menjadi wasilah untuk ibadah jadi ibadah. Nah, berdagang, kalau niatnya yang pertama untuk mencari nafkah, niatnya sudah, maka jadi pahala tidak? Pahala. Tentu sebagai seorang lelaki ada punya kewajiban untuk mencari nafkah untuk istri. Tapi antum pergi berdagang untuk sebagai menjalankan kewajiban seorang suami mencari nafkah, pahala besar insya Allah Subhanahu wa taala. Akan diriwayatkan dari Ibnu Abbas, talabul halal jihadun, mencari rezeki yang halal termasuk jihad. Iya. Maka kalau kita niatkan seperti itu, insya Allah akan bernilai apa? Yang kedua, antum betul-betul amanah dalam berdagang, menjalankan perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang seperti ini pun menjadi apa? Ibadah. Makanya jangan kita kira yang namanya ibadah itu sholat, baca Quran aja. Enggak. Kita pergi berdagang dengan niat mencari nafkah, ibadah. Dan kita betul-betul amanah dalam perdagangan kita, ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya, alhamdulillah. Nah ini, namun tentunya seorang pedagang jangan kemudian apa? Mencampuri perdagangannya dengan sesuatu yang bisa mencabut keberkahannya. Seperti apa? Berdusta, bersumpah palsu. Iya. Kata Rasulullah SAW, "Thalathatun la yukallimuhumullah, wa la yanzuru ilaihim, wa la yuzakkihim, wa lahum adzabun alim." Ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah, dan juga dan bagi dia adab yang pedih. Masya Allah. Siapa di antaranya? Rajulun bai'a rajulan fi waqtil 'ashr fahalafa kadiban. Orang yang berjual beli di waktu asar, lalu ia bersumpah dusta. Sudah ia berjual belinya di waktu asar, namanya nggak boleh? Boleh. Tapi masalahnya waktu asar itu waktu sangat mulia. Sudah begitu dia bersumpah dusta. Maka kata Rasulullah, pedagang seperti ini pada hari kiamat tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah, dan bagi dia adab yang pedih. Iya. Silakan yang bertanya. Tentang batasan riba itu
Seperti apa? Kata Rasulullah SAW mendefinisikan ghibah apa? Al-ghibah itu dzikruka akhaka bima yakrah ala dhahril ghaib. Iya. Ghibah itu artinya memperbincangkan sesuatu yang ada pada diri orang kita berbincangkan yang dia tidak suka di belakang dia, bukan depan dia, tapi di belakang dia. Artinya kita memperbincangkan aib si fulan di belakang dia. Itu namanya apa? Ghibah. Ghibah itu kata Imam Nawawi dan kitab Al-Adhkar bisa dengan ucapan, bisa dengan gerakan, bisa dengan kelingan mata, bisa dengan menjulurkan lidah. Ya, dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam Musnadnya, Abu Daud juga dalam Sunannya. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang berada di rumah Aisyah. Kemudian tiba-tiba istri Nabi yang lain yang bernama Sofiyah minta izin mau bicara. Kemudian Rasulullah pun berbicaralah dengan Sofiyah. Setelah selesai Sofiyah pun pergi. Lalu Rasulullah masuk ke rumah Aisyah. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, hasbuk min Sofiyah dikada. Ya Rasulullah, Sofiyah itu begini. Apa begini? Pendek. Padahal Aisyah hanya menggerakkan tangan. Ya, pendek. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Aisyah, laqad qulti bi kalimatin law muzijat bima'il bahri lamazajat. Kamu sudah mengucapkan kata-kata, kalau kata-kata kamu dicampur dengan air laut, kotor air laut itu. Padahal Aisyah hanya apa? Hanya berisyarat saja. Ghibah berat. Iya. Terkadang kita berkumpul. Tadinya sih ngomongin kebaikan, Pak. Tapi kemudian ada orang ngomong tapi saya kemarin lihat. Kalau udah ngomong tapi ini baik ya, Pak. Bahkan yang seraya merasa anehnya itu ada sebagian orang mau ghibah itu mau mukadimah dulu. Maaf ya, bukannya saya mau ghibah. Itu orangnya begini. Itu ghibah namanya. Nanti kok pakai mukadimah dulu ngapain? Namun kata Imam Nawawi ada ghibah yang diperbolehkan. Ada 6 perkara yang memang diperbolehkan. Namun 6 perkara ini sebetulnya Pak, ilatnya atau intinya adalah apabila maslahat ghibahnya jauh lebih besar daripada apa? Mudaratnya. Ya. Kalau memang ternyata ada maslahatnya di situ, maka nggak masalah. Contoh misalnya antum kirim supir untuk menjemput teman antum di bandara. Dan supirnya nanya, sifat orangnya bagaimana Pak? Orangnya botak kepalanya, terus pendek gemuk. Terpaksa untuk disebutkan begitu supaya dia tahu, oh ini ciri-cirinya. Maslahat tidak? Maslahat tidak termasuk ghibah tidak. Kalau memang ternyata di situ ada maslahat yang lebih besar, kata para ulama boleh. Ya. Nah, ini ikhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Namun ya akhi, kita sebagai seorang muslim jangan biasakan lisan kita itu suka ngomongin orang. Jangan biasakan kita ketika kita mendengar ada orang yang ngomongin atau kejelekan orang kita diam, jangan biasakan. Ingat. Di saat kita cinta, di saat antum sedang senang sama orang, antum orang yang paling pintar mengubur keburukan dia. Ya tidak. Di saat kita senang kepada seseorang, saat sebanyak apapun keburukannya kita tidak peduli. Tapi di saat kita tidak suka kepada orang tersebut, pasti kita tidak akan sabar untuk membongkar aib dia. Itu dia masalahnya, Pak. Mungkin kalau antum lagi senang sama teman, terus ada orang yang menjelek-jelekan dia, antum akan bela. Tapi di saat antum tidak suka kepada dia, lalu ada orang yang menjelek-jelekan dia, apa yang antum lakukan? Wah, kesempatan. Ini berbahaya. Apa yang azakumullah ya? Iya. Maka dari itu, akhi azakumullah ya, ghibah bahaya.
Jangan sampai kemudian kita ingin memberikan pahala gratisan ke orang lain. Al-Hasan Al-Basri ketika dilaporkan kepada beliau ada orang yang menggibahnya, Al-Hasan Al-Basri berkata, dia masuk ke rumahnya lalu kemudian dikasihnya sekeranjang kurma. Kata dia, tolong sampaikan kurma ini kepada orang yang menggibah saya dan ucapkan terima kasih. Inilah, kalau antum digibah berarti dia sedang mentransfer pahala gratis ke antum. Ya. Makanya kalau kita digibah harusnya senang dong. Masya Allah, makasih, saya nggak capek-capek ibadah berpahala. Ya. Allah masih ada yang bertanya? Misalkan untuk saat ini baru seperti itu ya Pak ya, jadi belum apakah ya tadi belum ke kajian dan langsung langsung itu bagaimana Mas? Iya Bapak, iya. Pertama, kita di zaman ini berusaha untuk mempergunakan semua wasilah menuntut ilmu. Di zaman ini diberikan oleh Allah kemudahan semudah-mudahnya. Internet jadikan wasilah menuntut ilmu. WhatsApp jadikan wasilah sebagai menuntut ilmu. Pokoknya semua wasilah zaman sekarang kita gunakan, Pak. Namun jangan lupa untuk datang ke majelis taklim. Kenapa? Karena kita ketika menuntut ilmu itu bukan hanya sebatas menuntut ilmunya saja, Pak. Tapi kita sangat butuh kepada apa? Contoh. Dahulu Imam Ahmad bin Hanbal, Pak. Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Yang duduk di majlis ta'limnya Imam Ahmad setiap harinya berapa orang? 6.000 orang lebih. Dari 6.000 itu 4.000 orang bukan untuk menuntut ilmu, tapi ingin memperhatikan bagaimana akhlak Imam Ahmad. Bagaimana apa? Imam Ahmad memberikan contoh dan akhlak. Makanya seseorang itu penting ya. Duduk di majlis ta'lim berguru kepada seorang guru itu bukan hanya sebatas mengambil apa? Ilmunya, tapi melihat apa? Bagaimana akhlaknya. Namun walaupun bagaimana tentunya ya, sehebat apapun seorang ustadz pasti akan ada cacatnya, itu yang jadi masalah. Kesalahan kita adalah di saat kita menemukan cacat seorang ustadz kita langsung pergi. Salah besar, Pak. Sebab kalau antum ingin mencari ustadz yang tak ada cacatnya, antum tidak akan mendapatkan di dunia ini. Dan saya yakin dan saya jamin antum tidak akan mendapatkan ustadz selama-lamanya. Tapi suatu ketika antum berguru pada seorang ustadz, yang ngaji sama ustadz, ada saja kekurangan-kekurangan yang ada pada diri ustadz. Lumrahlah, dia itu manusia biasa. Ya, manusia biasa. Karena kata Rasulullah, an-nasu ka'ibili-mi'ah. Manusia itu bagikan 101 ekor unta. Kenapa? Jarang sekali dari 100 ekor unta itu yang sempurna, Pak. Demikian pula manusia, dari 1.000 orang itu yang sempurna, yang betul-betul dia padanya terkumpul kebaikan, hampir tidak ada. Demikian pula Ustaz terkadang ada kelebihan dalam satu sisi, kekurangan pada sisi yang lain. Nah, ketika kita menuntut ilmu dari seorang ustaz di majlis taklim, kita ikuti yang baik dari akhlaknya. Kita ambil dari ketawaduan dia, ya kita ambil dari apa namanya, bagaimana menyampaikan ilmu dan yang lain. Ya, saya mau tanya tentang ibadah semampumu. Itu ibadah semampumu atau sekuat tenagamu, Ustaz? Iya. Terus semampunya itu apakah kadang bila kita capek kita bisa untuk diskon untuk tahajudnya hanya 2 atau 1 atau gimana, Ustaz? Iya, Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beribadalah sekuat tenagamu dan beribadalah semampumu. Sebetulnya 2 kalimat ini sama saja. Karena sekuat tenagamu berarti di bawah kemampuan kita. Memiliki kemampuan nggak kuat namanya, Pak. Ini nggak, Pak? Iya. Tetap kita bersungguh-sungguh dalam ibadah, tapi nilai kemampuan kita. Contoh misalnya tahajud. Saya sudah berikan tadi contoh.
Bapak kemampuan tahajud berapa jam sih Pak? Saya yakin beda-beda. Ada yang Masya Allah kalau tahajud kuat 2 jam. Ada yang ternyata 1 jam aja udah kelelahan, udah lemah dia, bacaannya mulai ngaco sana sini. Ada yang seperti itu. Ya. Itu tergantung kepada fisik juga. Fisiknya kuat mungkin lebih kuat, fisiknya lemah lebih lemah lagi dari itu. Insya Allah yang paling tahu tentang kemampuan diri kita ya kita bukan saya. Maka coba nilai kemampuan kita bagaimana. Tetap sekuat tenaga kita berusaha khusyuk dalam sholat. Ya. Sekuat tenaga kita berusaha untuk merealisasikan syarat-syarat dan rukun-rukun sholat. Tapi terkadang kemampuan kita dalam sholat itu ada batasannya, Pak. Yang ukur kemampuan kita. Ya, yang bisa mengukur ya Bapak sebetulnya. Maka tentunya kalau kita katakan sebaik-baiknya contoh kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam masalah ibadah-ibadah Rasulullah SAW contoh kita. Tapi masalahnya kalau kita mencontoh Rasul dalam sholat tahajud gak bisa Pak. Rasulullah 1 rakaat itu baca Al-Baqarah, An-Nisa, Imran. Itu mampu gak? Hah? Gak mampu kan? Gak mampu. Makanya Rasulullah mengatakan kepada para sahabat apa? Alaikum bima tutiqun, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Iya. Nah, di sini kita harus mengukur kemampuan diri kita. Saya mau contoh Rasul, apa? Saya 1 rakaat baca Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Besok langsung kapok saya. Jangankan antum Ibnu Mas'ud aja sampai berkata hatta inni hamamtu bi amrin su. Sampai aku punya niat buruk. Apa itu Ibnu Mas'ud? Aku mau keluar aja capek. Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi yang Masya Allah ibadahnya apalagi kita. Makanya sesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Iya, Allah. Iya, betul. Memang cinta itu motor kehidupan kita. Tanpa cinta kita tidak bisa hidup. Iya, Allah ciptakan kita cinta makan, senang makan, syahwat. Mau makan jadi. Coba bayangkan kalau antum nggak diberikan oleh Allah syahwat makan, nggak mau makan, nggak ada syahwat menikah, mau. Ya. Syahwat menuntut ilmu, ya kecintaan harus ditumbuhkan. Dengan cara apa? Kita mempelajari bagaimana, melihat bagaimana sih keutamaan menuntut ilmu, apa sih keuntungan kita menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana besarnya pahala si Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tumbuh rasa cinta kita menuntut ilmu tersebut. Allahuakbar. Semoga yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.